Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang pada rekan-rekan semuanya. Selamat datang bagi yang baru hadir di ruangan Zoom ini. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur semuanya bahwa kita diberikan kesehatan ya. Sehat, kemudian juga kita bisa bergabung gitu dalam acara Sinau Bareng ya yang diadakan oleh Aptis Jawa Timur. Ini yang merupakan sebuah program dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Aptis Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini bisa membawa manfaat ya, membawa manfaat untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat, terutama masyarakat di mana kita memberikan pelayanan, terutama ini di Sivitas Akademika di kampus kita masing-masing. Baik, pada siang hari ini saya diberi tugas untuk memandu acara pada siang hari ini. Sebelum saya memperkenalkan nanti kepada panjenengan semuanya, ini ada Ibu Novita ya sebagai narasumber pada siang hari ini yang sudah hadir. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya dalam Sinau Bareng kita hari ini. Nanti susunan acara nanti kita buka bersama, kemudian ada sambutan dari Pak Mufid, kemudian penyampaian materi dari Bu Novita, kemudian juga tanya jawab nanti setelah materi yang disampaikan. Begitu juga nanti kemudian kita tutup. Biasanya kalau di Aptis itu waktunya tidak dibatasi, Bu. Bapak Ibu, tapi mungkin nanti tetap karena keterbatasan mungkin kita sampai jam 15 saja mungkin ya. Sementara kita tentukan seperti itu, kalaupun nanti ada perkembangan lain, kita lihat sesuai kondisi. Baik, kita buka dulu ya bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian ini sebelum kita memulai tentu lebih afdol kiranya kita mendengarkan sambutan dari Pak Ketua Aptis Jawa Timur, ini Pak Mufid. Monggo. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bu narasumber, Bu Novita, Pak Moderator, Bapak Ibu semua, serta webinar pada siang hari ini. Yang sama berbahagia, alhamdulillah kita semua bisa sama-sama hadir dalam satu pertemuan yang insya Allah bermanfaat bagi pengembangan kompetensi kita sebagai pustakawan, ya, khususnya di lingkungan Aptis dan umumnya bagi peserta yang bergabung di dalam kegiatan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu narasumber yang sedia membagi ilmu terkait dengan bibliometrik ya, terkait dengan bibliometrik. Nah, memang sekarang ini banyak sekali webinar-webinar yang dilaksanakan oleh berbagai asosiasi maupun institusi yang lebih banyak kepada penekanan adalah sisi aspek knowledge ya. Nah, kita di Aptis ini ingin meningkatkan di aspek ya, di aspek yang lain, yaitu tidak hanya sekedar knowledge, tetapi adalah sisi skill yang perlu dikembangkan sebagai pustakawan. Jadi nanti harapannya
divisi SDM ini. Terima kasih kepada Bu Ais sebagai koordinator divisi SDM ini untuk terus memberikan pelatihan-pelatihan yang ke arah skill sehingga bisa dimanfaatkan langsung, dirasakan langsung oleh pustakawan aktif khususnya untuk bisa terus berperan menjadi pendamping bagi para dosen dan mahasiswa. Karena sekarang ini lebih banyak kepada webinar-webinar yang sifatnya penguatan pada pemahaman. Nah, Aptis nanti cari segmen yang lebih kepada penguatan skill. Nah ini saya rasa apa yang diberikan, apa yang di topik kali ini yang digagas dan diselenggarakan oleh divisi SDM ini sangat tepat menurut saya. Jadi kita mengambil segmen skill, pengembangan skill dan pengetahuan khususnya terkait dengan bibliometrik ini. Nah, nanti mungkin dilanjutkan, saya kira tidak cukup dengan pertemuan sekali ini, bisa jadi dilanjutkan dengan sesi-sesi yang lebih spesifik sehingga bisa betul-betul dirasakan bagi kita sebagai pustakawan ya. Saya kira itu karena ini situasinya tidak memungkinkan, saya berada di ruangan yang sangat bising ya. Mohon maaf karena situasinya tidak memungkinkan untuk memberikan yang sambutan saya mungkin campur aduk dengan sesuatu yang sangat bising ya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta. Selamat berwebinar dan semoga kita bisa mendapatkan pengetahuan skill dari Ibu Novita dan bisa kita implementasikan di institusi kita masing-masing. Demikian dari saya, akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufid. Baik, berikutnya kita memasuki di segmen pemaparan materi dari Ibu Novita. Namun sebelumnya saya juga menyapa kepada seluruh peserta. Sini juga ada pembina Aptis juga ya hadir. Ada Pak Faiz. Ada juga Pak Adi ini yang saya lihat. Bu Lis juga ada. Pak Kardi juga yang biasa hadir di Kongko Pustakawan ya, Academic Librarian juga hadir di sini. Saya kira nanti selain penyampaian materi dari Bu Novita juga dilanjutkan dengan sharing ya dari teman-teman yang ingin ya yang menyampaikan apa-apa yang dalam memperkaya hasanah pengetahuan khususnya di bidang kepustakawanan ini. Baik, sebelum saya memberikan waktu kepada Bu Novita, ini saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya secara ringkas aja ya Bu ya. Nanti hal-hal lain bisa disampaikan Bu Novita sendiri. Nama lengkapnya Ibu Novita Dwi Anawati Esos MSc. Kemudian beliau bertugas di di Unair ya, sebagai pustakawan. Kemudian pendidikan ini sarjana ilmu informasi dan perpustakaan. Kemudian magister tadi S1 di Wijaya Kusuma Surabaya dan S2-nya ini magister manajemen pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Beliau ini banyak memperoleh penghargaan ya, penghargaan di bidang karya tulis, di bidang kepustakawanan, kemudian juga prestasi bidang yang lainnya. Juga pernah 2019 ini juara 2 pustakawan berprestasi tingkat nasional. Selain prestasi, juga beberapa pengalaman penelitian yang sudah dilakukan, saya kira banyak ini yang juga publikasi akademik
konferensi, dan lain sebagainya yang tidak dapat saya bacakan seluruhnya karena ini banyak sekali. Saya kira itu yang dapat disampaikan sedikit tentang kurikulum vitae Ibu Novita yang alhamdulillah sudah hadir pada siang hari ini. Baik, kami berikan kesempatan mungkin sekitar 30 atau 45 menit Bu Novita ya untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan materi pada siang hari ini. Kami berikan waktu kepada Ibu Novita. Kami persilahkan, Bu. Matur nuwun Pak Komar. Baik. Dan terima kasih kepada Bu Ais yang sudah memperkenalkan saya dengan teman-teman pustakawan di sini. Mohon maaf, ini Bapak dan Ibu ini pustakawan semua kah atau ada yang dari dosen atau staf pengajar begitu? Kalau saya lihat hampir semua ini pustakawan, Bu ini. Oh, jadi berarti satu Ya. profesi sama saya, berarti. Ya. Jadi matur nuwun juga Pak Komar yang sudah bersedia memoderatori untuk acara hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bapak dan Ibu, sesuai dengan judul kegiatan kita pada hari ini yang sudah dijadikan virtual background sama Pak Komar, saya jadi malu gambar saya. Enggak, Ibu pasti bertanya, gambarnya harus kok tematis. bagus? Gambarnya kok bagus lah, kok faktanya berbeda? Itu dulu Bapak dan Ibu. Itu dulu. Iya, saya kemarin ngomong sama Bu Ais biar manglingi aja Bu Ais, saya pakai gambar ini. Jadi, sesuai dengan judul dari kegiatan ini ada sinau bareng begitu, jadi Bapak dan Ibu. Jadi saya harapkan di sini meskipun saya didapuk begitu, jadi didapuk untuk memberikan sedikit informasi begitu, tapi belum tentu juga saya itu betul, belum tentu juga saya itu benar. Nanti saya harapkan juga sharing dari Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin sudah juga punya pengalaman terkait dengan publikasi, monggo nanti kita sharing-sharing bersama gitu. Jadi kita sinau bareng gitu, sinau bareng. Jadi lebih ke diskusi begitu, dan karena ini suasananya siang gitu, jadi Pak Komar saya mohon izin untuk membawakannya tidak seberapa formal begitu. Santai Takutnya aja. nanti ngantuk gitu Pak Komar. Ya. Nah, saya sapa dulu guru-guru saya. Teman-teman saya di Kongko, Mas Adi, selamat siang, Mbak Lis, Mas Faiz. Matur nuwun sudah mendukung saya, sudah memberikan inspirasi, insight, dan sharing-sharing ilmunya sehingga saya bisa berbagi juga dengan teman-teman di sini. Jadi saya mohon izin share screen, Bapak dan Ibu. Monggo. Ini saya kemarin itu juga WA-WAan sama Bu Ais, saya nggak usah pakai materi ya, kan kita sinau bareng gitu. Tapi ternyata kok, waduh ini kayaknya kok perlu ya, seperti biar terstruktur begitu. Jadi judul temanya yang diusung pada siang hari ini itu kan Scopus dan WOS untuk bibliometrik. Nah, sebenarnya Scopus dan WOS ini adalah database yang digunakan umumnya untuk menganalisis trend research. Oleh karena itu, slide saya pada siang hari ini saya beri judul analisis trend research. Nah, sebelum kita pokok bahasan pada siang hari ini nantinya akan fokus kepada dua database tersebut, yaitu Scopus dan Web of Science. Nah, sebelum kita masuk ke Scopus dan Web of Science, ada baiknya saya atau kita bersama mengenal begitu, kita bersama-sama mengenal beberapa karakteristik e-resources.
Karena e-resources itu yang ada di pasaran itu tidak hanya dalam bentuk e-journal dan e-book saja, tapi ada juga yang namanya indexing journal atau citation database. Ada juga yang namanya datasheet. Ada juga yang namanya repository. Nah, di sini apa sih bedanya? Begitu, bedanya adalah ketika indexing journal atau citation database yang dalam hal ini kita bisa banyak ditemui di pasaran itu yang namanya Scopus, gitu Bapak dan Ibu mungkin sudah familiar ya karena Scopus ini sangat terkenal sekali di negeri kita ini. Scopus, kemudian Web of Science, kemudian Google Scholar, kemudian Sinta, Dimension. Nah, ini adalah citation database. Karena namanya adalah citation database, maka ataupun indexing journal, maka tujuan utama dari database ini tidak menyediakan full text artikelnya. Tidak menyediakan full text artikelnya. Ini tujuan utamanya ya. Tapi tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah memberikan informasi kepada para researcher tentang profil dari artikel, profil dari sebuah jurnal, profil dari penulis atau peneliti, kemudian profil dari institusi. Untuk profil dari institusi ini bisa diketahui berapa sih publikasinya yang sudah dibuat begitu, kemudian dari subjek area mana saja. Nah, ini juga sebagai kekuatan dari sebuah institusi. Oleh karena itu banyak institusi-institusi itu yang melanggan Scopus ini. Nah, dulu ini sejarahnya saya pernah dulu sebelum booming Scopus ya, waktu di awal tahun sekitar tahun 2010-an begitu ya, 2008-2010-an, beberapa akademisi gitu ya, bahkan librarian gitu, itu juga salah kaprah begitu dengan Scopus ini. Dulu waktu itu Dikti masih awal-awal mensyaratkan bahwa publikasi para dosen itu harus terindeks Scopus. Maka para dosen itu ngontak ke perpustakaan harus langganan Scopus ya gitu. Loh, kenapa Pak harus langganan Scopus? Iya, soalnya biar kita ini bisa terindeks Scopus gitu kan. Biar artikel kita terindeks Scopus. Ternyata anggapan itu salah kaprah bahwa tidak serta-merta ketika misalnya kita langganan Scopus, kemudian artikel yang kita tulis langsung diindeks Scopus. Ya enggak, kita tetap harus submit ke jurnal, dan jurnal itu harus memiliki reputasi sehingga terindeks Scopus begitu. Tapi akhirnya berangsur pemahaman seperti itu menjadi yang sudah tidak ada lagi seperti itu. Nah, sekarang malah ada teman-teman mahasiswa itu komplain juga ketika kita sudah melanggan Scopus. Bu, ini kok nggak ada full text-nya, Bu? Loh, iya memang Scopus ini bukan menyediakan full text gitu kan, tapi loh, dulu kemarin saya ketemu Bu full text-nya di Scopus, kok sekarang nggak bisa? Kenapa ini? Kayak gitu. Nah, ini yang belum dipahami oleh teman-teman mahasiswa, bahkan beberapa juga librarian gitu ya, bahwa Scopus ataupun indexing jurnal yang lain itu tidak menyediakan full text artikel, tapi dia hanya menyediakan link untuk mengakses full text artikelnya. Jadi link itu dilarikan ke publisher aslinya. Nanti terserah kebijakan dari publisher aslinya. Apakah artikel-artikel itu kemudian bisa diakses secara open access, gratis bisa di-download, ataukah dia adalah artikel yang harus berbayar. Dan mungkin yang berbayar itu termasuk dalam daftar yang kita langgan gitu. Nah, akhirnya kalau misalnya masuk dalam daftar yang kita langgan ya kita bisa akses full text-nya. Tapi kalau tidak ya nggak bisa kita akses full text-nya. Jadi itu prinsip kerjanya citation database atau indexing journal. Terus kalau mau cari full text artikelnya bagaimana? Nah, kalau misalnya tujuan utamanya mencari full text artikel, maka platform yang harus dikunjungi itu adalah e-journal. Atau bahkan misalnya mau cari book chapter, nah berarti platformnya harus e-book gitu. Nah, ini ada beberapa database yang menyediakan full text artikel. Di antaranya ada Springer Link, ScienceDirect, Journal, ProQuest, dan EBSCO. Nah, selanjutnya ada lagi. Ini adalah e-resources yang tidak kalah penting, namanya datasheet.
Nah, datasheet ini lebih kompleks lagi isinya. Tidak hanya e-jurnal, tidak hanya e-book, kemudian dia juga menyediakan informasi-informasi singkat atau brief information tentang subjek-subjek yang lebih kan ada seed research method. Nah, untuk platform maaf untuk database seed research method ini mohon maaf suara saya masih terdengar deh, Pak. Ya, tadi agak nge-lag sedikit Bu, ada jeda gitu. Iya, Diulangi dikit dari datasheet. Dari datasheet, oke, monggo. Ya. Dari datasheet. Nah, datasheet ini sebuah database yang isinya lebih kompleks lagi dan lebih komplit lagi dibanding dengan e-jurnal dan e-book. Dia tidak hanya menyediakan e-jurnal, dia tidak hanya menyediakan e-book, tapi dia juga menyediakan informasi-informasi singkat yang lebih mudah dipahami untuk memberikan untuk user itu memahami suatu subjek yang lebih spesifik. Nah, bahkan di dalam database itu, di dalam platform itu juga menyediakan tools yang bisa memudahkan pengguna untuk memahami subjek spesifik tersebut. Di sini saya contohkan database-nya adalah seed research method. Nah, karena namanya adalah sudah research method, otomatis subjek yang dibahas di dalam database ini itu adalah khusus tentang metode penelitian. Jadi apapun terkait dengan metode penelitian itu ada di platform ini. Begitu. Baik itu artikelnya, datasetnya, kemudian e-booknya, kemudian ada juga bantuan-bantuan untuk pendekatan statistiknya, kemudian mappingnya. Nah, semuanya ada di datasheet yang memudahkan kita memahami tentang metode penelitian itu. Selanjutnya ada lagi juga yang namanya Osiris. Osiris ini dia berisi informasi-informasi tentang akuntabilitas dari sebuah perusahaan internasional. Misalnya, kedudukan posisi dia di indeks saham itu bagaimana. Kemudian laporan keuangannya dari tahun ke tahun itu bagaimana, omsetnya gimana, laba ruginya gimana, anak perusahaannya siapa aja, customer-nya siapa aja, itu ada di Osiris. Nah, ini cocok untuk mahasiswa ataupun researcher-researcher yang di bidang akuntansi. Kemudian selanjutnya ada hukum online. Hukum online ini database yang sesuai dengan namanya ya Bapak dan Ibu, hukum begitu, jadi sebuah database yang khusus menyediakan peraturan perundang-undangan. Nah, ini termasuk dalam golongan datasheet. Tapi tidak hanya itu, meskipun ada peraturan perundang-undangan, dia juga menyediakan ada fitur konsultasinya, kemudian ada artikelnya, nah seperti itu. Nah, yang selanjutnya lagi ada repository. Repository ini pasti Bapak dan Ibu sudah akrab sekali ya dengan repository. Ini tentunya isinya ya karya tulis sivitas akademika di institusi perguruan tinggi begitu. Jadi ada skripsi, tesis, disertasi. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita para librarian itu. Jadi ketika misalnya ada mahasiswa yang mau mencari full text artikel, ya harus dilarikan ke sini. Atau misalnya untuk mencari analisis trend riset, ya kita larinya ke indexing jurnal. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini beberapa riset itu pasti melalui beberapa proses yang paling tidak ada 3 ini. Yang pertama itu pasti dia akan menentukan ide dulu. Sebelum melangkah, kira-kira topik yang menarik apa ya? Idenya dulu. Topik apa ini ya? Mencarinya di mana ya? Nah, ini yang mohon maaf Bapak dan Ibu, saya disclaimer dulu ya. Saya akan menempatkan pembahasan ke pustakawan Bapak dan Ibu. Jadi bukan ke researcher Bapak dan Ibu. Jadi saya menempatkan bahwa seorang librarian itu harus memberikan layanan kepada user begitu Bapak dan Ibu Nah, misalnya ada user yang datang ke kita ke pustakawan begitu ya. Kalau misalnya dia kebingungan mencari ide, nah kita bisa mensuggest-nya untuk kalau gitu kita harus menganalisis trend riset begitu ya. Analisis trend riset digunakan untuk pengembangan ide gitu. Jadi tidak harus membaca repositorinya dulu, tidak harus membaca
e-jurnalnya dulu, yang dalam hal ini adalah full text artikel, nanti akan capek duluan begitu. Karena yang berlembar-lembar itu halamannya. Nah, setelah kita analisis trend riset ini bisa dilakukan dari citation database tadi. Nah, setelah dari ide ini baru untuk menambah wawasan untuk dituangkan ke dalam narasi narasi karya ilmiah, baru mengumpulkan artikel-artikel atau buku-buku atau e-book. Nah, ini ada reference di sini, ada step reference di sini yang juga memerlukan sebuah strategi dalam menemukan artikel-artikel yang berkualitas. Nah, strategi ini tentunya harus dikuasai juga oleh librarian atau pustakawan begitu. Nah, kemudian setelah harapannya kan riset ini tidak hanya membuahkan sebuah hasil riset yang sudah begitu saja, tapi juga menghasilkan sebuah publikasi yang bisa dimanfaatkan dan diteruskan nantinya oleh peneliti selanjutnya atau masyarakat. Nah, oleh karena itu perlu untuk dipublikasikan melalui jurnal. Maka dari itu ada proses submission. Tapi hari ini kita akan fokus kepada bagaimana sih menganalisis tren riset ini supaya dapat dikatakan ini menjadi sebuah strategi dalam penemuan ide penelitian. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu, ini kurang lebih adalah analisis tren riset mapping-nya ya. Jadi analisis tren riset itu bisa dilakukan dalam hal ini adalah karena fokusnya kepada 2 database ya, maka saya membuatnya seperti ini. Ada Scopus dan ada Web of Science. Jadi kalau mau menganalisis tren riset dalam rangka penemuan ide, ini bisa menggunakan 2 database ini. Meskipun toh juga ada database ataupun citation database yang bisa digunakan seperti Dimension dan Google Scholar, Sinta dan sebagainya. Nah, kita fokus pada 2 ini. Nah, kehebatannya 2 database ini ternyata bisa loh dibuat analisis trend riset dengan menggunakan aplikasi bibliometrik. Aplikasi bibliometrik ini sangat kompatibel dengan Scopus dan Web of Science, yang dalam hal ini mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal juga, sering dengar juga yang namanya PostViewer, Bapak dan Ibu. Saya juga kenal PostViewer itu dari dari pertemuan-pertemuan Kongko sebenarnya, yang di sini juga ada pendekar-pendekar Kongkonya, ada Mas Adi dan Mas Faiz. Makasih ya Mas Adi sudah berbagi ilmunya tentang bibliometriknya. Mas Faiz, makasih dengan searching strateginya dan bibliometriknya. Jadi semuanya ini juga saya terilham dari seringnya saya ikut Kongko, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu juga ingin belajar bersama saya juga biar memahami ini, monggo bisa gabung juga di Kongko yang biasanya per pekanan gitu ya. Baik. Nah, ini bagaimana ini bekerja, maka saya akan langsung ke praktek. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum saya ke praktek mengenalkan database-nya, platformnya, ada yang ingin didiskusikan Bapak dan Ibu, monggo. Atau gimana Pak Komar? Mohon maaf saya harus melalui ini atau bisa langsung begitu Pak Komar untuk tanya jawabnya Pak Komar, monggo. Saya kira gini, nanti bisa dilanjut, kemudian kalau di tengah-tengah perjalanan itu ada yang ingin bertanya langsung biar tidak terlalu jauh gitu, kami persilahkan gitu aja. Nanti Bu Novi sendiri nanti yang komunikasi bisa dengan audien yang lain gitu. Ya, baik. Ya, gitu baik, ya. Siap Pak Komar, matur nuwun sangat. J. Saya izin share screen lagi. Nah, ini Bapak dan Ibu, tampilan dari Scopus. Saya tadi coba-coba untuk mencari begitu, mengetes ya, karena ini Scopusnya perpustakaan, Scopusnya UNER. Jadi saya ngetes koneksi, apakah saya masih bisa akses, karena kalau ini kan prinsip langganannya kan hanya bisa diakses di dalam kampus. Namun untuk mengakses di luar kampus harus menggunakan VPN. Jadi saya ngetes VPN-nya jalan apa enggak. Gitu. Baik, ini adalah platform Scopus Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu di institusi Bapak dan Ibu melanggan, pasti akan ada identitasnya di sini.
Identitasnya di sini. Kemudian Scopusnya ini bukan Scopus preview, tapi sudah Scopus seperti ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekarang akses, itu pasti akses dan tidak melanggan ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu di institusi Bapak dan Ibu tidak melanggan dan sekarang mencoba akses, pasti di sini ada tulisan preview begitu. Nah, Scopus preview ini fiturnya ini tidak lengkap Bapak dan Ibu karena menu search-nya ini tidak muncul. Begitu. Nah, kalau misalnya kita berlangganan, pasti di sini akan muncul. Nah, bagaimana kita menganalisis trend riset dengan menggunakan database ini, yang kemudian bisa nantinya juga dikatakan sebagai pendekatan bibliometrik gitu ya, karena bibliometrik itu kan ada ada pendekatan-pendekatan yang menggunakan perhitungan logis begitu, sehingga bisa ditarik mappingnya. Nah, ini saya contohkan Bapak dan Ibu untuk mencari sebuah kata kunci ya, sebuah topik begitu, topik. Nah, ini misalnya di sini ada patron klien, saya sudah menyiapkan patron klien. Nah, di sini ada yang namanya search within. Kalau mencari analisis trend riset itu kan kita mencari dokumen. Dari dokumen itu nanti kita bisa melihat berapa sih dokumen yang diterbitkan pada topik-topik tertentu per tahunnya. Nah, itu yang akan kita jadikan analisis. Oke, ini kita menu search, kemudian kita dokumen, dan kita masukkan kata kuncinya di sini. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, di sini ada artikel title, abstrak, dan keyword. Gitu. Kalau misalnya ini ada panah, nah ini juga macam-macam kriterianya. Artinya ini mau dicari. Artinya begini, kata kunci yang kita masukkan ini mau dicari di bagian mana dokumen itu. Apakah di nama pengarangnya, ataukah di abstraknya, ataukah di judulnya atau di keyword begitu aja. Nah, supaya kita mendapatkan lebih banyak lagi skupnya, tapi tetap memiliki relevansi yang tinggi dengan topik yang kita cari, maka yang lebih afdol itu Bapak dan Ibu itu menggunakan kategori artikel title, abstrak, dan keyword. Jadi di ketiganya, tidak hanya di artikel title, tidak hanya di abstrak, dan tidak hanya di keyword. Begitu. Jadi skupnya bisa lebih banyak, tapi relevansinya tetap tinggi. Gitu. Baik. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan membatasi lagi patron klien, misalnya yang ada di Indonesia aja, misalnya begitu, maka bisa menggunakan Boolean operator di sini untuk melakukan pembatasan dan perluasan hasil pencarian. Kalau misalnya dibatasi ya pakai N, tapi kalau mau diluaskan ya pakai OR begitu. Dan jangan sebagai pustakawan ya Bapak dan Ibu, ini sebenarnya sudah prinsip dasar kita dalam menelusur begitu. Nah, baik. Misalnya saya cuma patron klien aja begitu ya. Nah, sekarang kita coba mencarinya tanpa membatasi tahun. Nanti tahunnya dibatasin belakangan gitu ya. Nah, kita cari, ternyata ketemunya 788 dokumen di sini tentang patron klien gitu ya. Nah, kemudian dari 788 ini mungkin mau dibatasin hanya yang 5 tahun terakhir misalnya publikasinya yang yang ingin dianalisa. Jadi pengen menganalisis trend risetnya 5 tahun terakhir begitu. Baik, kita batasi tahunnya Bapak dan Ibu. Kita batasin tahunnya, misalnya tahun 2016, 17, 18, sampai dengan 2021. Nah, oke, kemudian kita limit tuh. Oke, ketemunya 280. Oke lah. Kalau mau dibatasin lagi boleh, misalnya dokumen type-nya. Saya cumannya pengen yang artikel saja. Pengen yang artikel aja, karena kalau artikel itu struktur tulisannya itu sudah baku dan benar-benar riset gitu ya. Kalau book chapter mungkin masih konseptual gitu kan. Nah, mungkin bisa juga kita batasi untuk yang source title-nya yang source type-nya itu jurnal berarti artikel jurnal. Kemudian bahasanya supaya nanti kalau misalnya saya ingin mengakses full text artikelnya bisa dibaca atau bisa mudah dibaca gitu, kalau gitu kita limit to aja. Di limit to
ada 186. Nah, dokumen-dokumen yang diterbitkan dengan topik patron klien selama 5 tahun terakhir itu ternyata 186 dokumen. Bagaimana sebaran 186 dokumen ini? Kita bisa memanfaatkan fitur yang disediakan oleh Scopus untuk menganalisis tren risetnya. Nah, atau istilahnya kalau ya bibliometrik sederhana begitu, Nj. Kita klik analyze search result-nya. Sudah ya Bapak dan Ibu? J, mohon maaf. Nah, ini 186. Sebarannya seperti ini Bapak dan Ibu untuk pemetaannya. Dilihat dari dokumen per tahunnya bisa dikatakan bahwa patron klien ini, riset-riset patron klien ini ternyata trennya itu semakin tahun semakin naik gitu ya. Bisa dikatakan semakin naik, trennya naik. Nah, tren naik ini bisa jadi menjadi hal yang kalau istilahnya Mas Kongko itu namanya emerging gitu ya. Maksudnya yang lagi tren gitu, yang lagi in, yang lagi hot gitu, yang sedang banyak dibuat riset gitu kan. Nah, ini di tahun 2020 ini naik. Loh, tapi kok 2021 turun? Nah, belum tentu Bapak dan Ibu. Karena tahun 2021 ini dia kan masih tahun berjalan. Nah, Scopus ini masih terus mengindeks begitu Bapak dan Ibu. Belum final begitu, Nj. Belum final. Nah, jadi ini kalau misalnya mau dibuat oh ya, ternyata topik-topik ini masih menarik ya kalau misalnya dijadikan sebuah riset. Gitu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin atau misalnya researcher itu ingin membaca artikel-artikel yang dalam tahun tersebut, ya tinggal klik aja ini angka-angka yang di sini. Di sini bisa diakses. Oh, ternyata ada 27 dokumen. Apa aja ya? Nah, ini bisa diakses. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya lagi analisis lagi yang perlu dicermati lagi yaitu by source-nya ini. Kalau by source ini artinya jurnal-jurnal yang menerbitkan topik-topik tentang patron klien itu apa aja. Jadi kalau misalnya saya menulis tentang patron klien, berarti saya bisa dimuat di jurnal mana saja. Nah, seperti itu. Nah, ternyata di sini ada beberapa Bapak dan Ibu, ada World Development, ada Asia Pacific Viewpoint. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang mengakomodir ya artikel-artikel tentang patron klien. Jurnal-jurnal di sini bisa dijadikan sebagai target publikasi Bapak dan Ibu. Jadi analisanya sampai seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya ada researcher yang ada dosen atau mahasiswa yang tanya, kira-kira kalau saya punya artikel patron klien ini gimana ya? Nah, ini Bapak dan Ibu bisa mensuggest ini gitu kan. Nah, ternyata banyak di World Development. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu, kalau Scopus itu kan pasti identiknya dengan perankingan jurnal kan Bapak dan Ibu. Nah, pasti yang ditanyakan oleh para dosen itu kan pasti dia Q berapa gitu kan. Kalau terindeks Scopus Q berapa, gimana cara ngeceknya? Nah, cara melihatnya bagaimana perankingan jurnal ini? Kalau misalnya pengen tahu dia masuk di kuartil berapa. Kita tinggal klik aja Bapak dan Ibu, ini jurnal-jurnalnya. Kalau saya coba contoh yang World Development ini. Saya klik aja, informasinya nanti langsung muncul. Dia set score-nya berapa, persentilnya berapa, begitu. Nah, di sini, keluarnya di sini. Nah, ini juga yang harus dipahami oleh kita juga librarian sebagai pemberi saran gitu ya, atau sebagai rujukan gitu bagi para peneliti. Ini juga harus dipahami. Misalnya di sini ada World Development, ini Scopus coverage-nya mulai tahun 73 sampai sekarang, bagus ya ternyata sudah lama terindeks Scopus. Nah, nanti hati-hati kalau misalnya di sini ada keterangannya discontinue. Nah, artinya kalau sudah discontinue itu artinya kan
bahwa jurnal ini sudah tidak lagi terindeks Scopus, dan permasalahannya biasanya teman-teman mahasiswa S2, S3 ataupun dosen itu di situ sudah kadung submit, ternyata di sini ada tulisannya discontinue, yang kadang-kadang kita luput untuk melihat informasi itu. Nah, ini harus dicermati juga kalau di sini ada informasi discontinue-nya. Nah, selanjutnya lagi kita perlu mengecek ini Bapak dan Ibu, set score rank atau trend, set score rank dan trennya. Trennya bagaimana ini jurnal? Reputasinya gimana? Tahun 2016, 17, 18 gimana? Apakah decline? Oh, ternyata sempat decline sedikit sih, meskipun nggak banyak gitu ya di tahun 2018. Tapi dia menaik terus. Nah, artinya kan reputasinya berkembang begitu ya, tidak turun begitu. Dan bahkan sekarang di persentil antara 80 sampai 90. Nah, ini berapa Q-nya? Nah, untuk memastikan Q-nya, oh ya, sambil melihat ini Bapak dan Ibu, jumlah dokumennya. Kalau misalnya ini Scopus Content Coverage-nya juga dilihat. Misalnya di sini Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat, misalnya ada teman-teman mahasiswa yang bertanya, loh, ini aman nggak nih jurnal ini untuk disubmit gitu kan? Aman nggak jurnalnya ini untuk disubmit? Dilihat dari dokumen publish-nya ini. Kalau misalnya terjadi lonjakan yang tahun sebelumnya, ini misalnya tahun 2019 ini sebelumnya adalah ratusan, tapi kemudian di tahun 2020 ini ribuan, kemudian di tahun-tahun yang lain juga begitu, maka ini perlu diwaspadai, meskipun toh tidak selalu begitu, tidak selalunya begitu. Jadi ya kita harus ada alert gitu ya, ada alert bahwa ini benar nggak ya, reputasinya benar-benar bagus apa enggak kalau terjadi lonjakan dokumen yang dipublish ini. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu dia Q berapa, nah Q berapa, kita bisa melihat ini kita copy judulnya. Sebenarnya di sini juga sudah ada sih, sudah bisa mengindikasikan bahwa dia adalah Q1 karena persentilnya sudah di atas 70-an begitu, 70-an. Nah, tapi untuk memastikan lagi, dan ini juga berlaku untuk mengecek jurnal-jurnal yang lain yang biasanya kita dengar, yang kita searching selain di Scopus, itu bisa dimasukkan di sini Bapak dan Ibu untuk ngecek jurnalnya bereputasi apa tidak, itu di sources. Nah, kita copy dulu judulnya. Karena kita copy judulnya, maka kategori yang kita pilih adalah title. Tapi di sini tidak hanya title, di sini juga ada subject area, ada publisher, ada ISSN. Gitu. Ini saya kopikan. Nah, seperti ini ada word development-nya ya. Ini. Kita klik ke development, kemudian secara otomatis dia muncul, dan ternyata oh ya, persentilnya 99 ternyata ya, 99. Ini sudah dapat dipastikan Q1. Kalau misalnya saya klik ini yang second quartile, dia nggak akan muncul Bapak dan Ibu karena dia posisinya di first quartile. Nah, nggak akan muncul kan? Tapi kalau misalnya saya pindah ke first quartile, nah, dia muncul. Artinya jurnal ini adalah terindeks Scopus Q1. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke sini, ke status ke analisis lagi. Nah, di analisis riset ini Bapak dan Ibu juga perlu bisa mencermati juga yang subject area. Nah, subject area ini. Subject area patron klien itu banyak dibahas di subject area apa aja sih, atau di bidang apa saja. Ya jelas, patron klien itu memang berkaitan erat dengan social science, maka persentase yang besar pasti di social science. Tapi dia juga ada di beberapa bidang yang lainnya, yang yang mungkin bisa menjadi target juga dalam melakukan riset atau publikasi begitu. Jadi kalau yang social science ini sudah umum gitu kan ya. Karena memang iya patron klien kan memang bidang sosial gitu. Tapi coba dikaitkan dengan yang namanya ekonomi loh, masih sedikit. Nah, ini kan misalnya bisa peluang juga gitu kan ya, peluang untuk bisa diterima di jurnal-jurnal internasional, berpeluang juga memiliki novelty misalnya seperti itu. Jadi kita harus cermat juga menganalisa yang ini, subject area ini. Nah, gimana
ketemunya kok patron klien dengan ekonomi ini bagaimana ketemunya, beririsannya bagaimana. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di sini dokumen-dokumennya, business management and accounting. Nah, ada 7 nih. Nah, bisa kita baca, tinggal kita klik aja. Nanti artikelnya keluar. Nah, dari artikel itu kita bisa mengambil merumuskan ya, membuat formulasi tentang mappingnya seperti itu. Nah, ini apa ini? Kita bisa baca kalau misalnya view abstract tinggal langsung view abstract di sini. Tapi kalau misalnya ingin membaca yang lebih detail, karena kelebihan dari citation database ini Bapak dan Ibu dibanding dengan e-journal, platform e-journal, reference-nya bisa langsung diakses Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita baca full text artikel, itu kan reference-nya nggak bisa diakses langsung. Tapi harus dicari dulu, di copy paste, kemudian dimasukin Google, atau dimasukin lagi ke publisher aslinya. Tapi kalau yang citation database, atau yang dalam halnya adalah Scopus, itu Bapak dan Ibu selain baca abstraknya, ini references-nya ini ada yang bisa diklik gitu ya, yang biru-biru ini lah. Kalau misalnya ingin, ini referensinya ternyata diilhami oleh The Islamic Republic of Iran ini. Coba saya mau baca, nah ini langsung diklik aja. Langsung ketemu sama abstraknya. Nah, seperti itu. Nah, dengan begitu Bapak dan Ibu juga bisa melakukan mapping secara manual. Gitu. Nah, Nah, ini kalau misalnya Bapak dan Ibu menginginkan mengakses full text-nya, si Scopus ini hanya menyediakan link ini, view at publisher. Nah, ini tinggal diklik aja Bapak dan Ibu, maka akan dilarikan ke laman publisher aslinya. Karena saya pakai VPN yang ini. Nah, ternyata apakah ini bisa di-download secara gratis? Cambridge Core ini, setahu saya Cambridge ini adalah yang jurnal berbayar. Oh, ternyata bisa langsung di-download. Ini ada zip PDF-nya. Begitu cara kerjanya Bapak dan Ibu untuk yang Scopus. Baik, untuk yang Scopus ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Sebelum saya kembali ke WOS. Ada ya. Data-data di Scopus ini Bapak dan Ibu ini juga bisa dianalisa dengan menggunakan aplikasi bibliometrik yang biasanya ada Biblio Shiny, kemudian ada yang namanya Post Viewer begitu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mendownload metadatanya. Apa itu? Bagaimana caranya? Nah, caranya Bapak dan Ibu seperti ini. Kita kembali ke menu search ya. Di search yang tutup aja. Kita tutup dulu. Ini kita kembali yang 186 dokumen ini. Nah, jika kita ingin menganalisa dengan menggunakan aplikasi, maka Bapak dan Ibu bisa mendownload atau mengekspor filenya ya. Jadi kita centang dulu semuanya di sini, kemudian ekspor. Nah, ini kita pilih semuanya, bibliographical information, kemudian abstraknya iya, karena nanti ada fitur yang memerlukan pengolahan abstrak, kemudian kita bisa ke other information, tapi yang input reference saja. Nah, biasanya bisa seperti itu. Atau mungkin tidak perlu abstrak, ya nggak apa-apa, karena kita hanya ingin menganalisa author keyword-nya misalnya. Nah, boleh ini aja. Nah, setelah ini kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Post Viewer, ini saya cuma mengenalkan sedikit ya Bapak dan Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu menginginkan yang lebih dalam, memang sebaiknya itu harus ada sesi sendiri karena banyak yang harus diulas begitu. Jadi saya ingin mengenalkan bahwa citation database Scopus ini selain memberikan pendekatan bibliometrik yang sederhana, bisa juga dimasukkan ke dalam
aplikasi bibliometrik yang analisanya lebih kompleks begitu. Nah, sekarang kita masukkan memilih CSV begitu, kemudian kita ekspor. Ekspor. Oke, sambil menunggu, saya akan beralih ke Web of Science. Oh, ya, ini sudah ada. Nah, ini kita simpan, kita tentukan foldernya, tinggal kita save. Nah, setelah itu baru kita bisa panggil ke aplikasi Postware. Nah, pendekatan bibliometrik ini juga bisa digunakan untuk mengembangkan kata kunci, Bapak dan Ibu. Untuk mengembangkan kata kunci, kira-kira ini relatednya dengan apa lagi ya keyword ini. Nah, seperti itu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita panggil file tadi. Kita pilih yang bibliographic data ya. Kemudian kita pilih yang read data from bibliographic database. Karena database-nya adalah Scopus, maka kita pilih Scopus. Nah, kita cari filenya ada di mana. Nah, ini kemudian kita next. Nah, karena kita ingin melihat mapping dari sebaran kata kuncinya, sebaran knowledge mappingnya, maka kita pilih yang co-occurrence. Co-occurrence sebenarnya pilih yang auto keyword. Next, oke, kita pilih misalnya 2 gitu. Nah, sebenarnya seperti ini Bapak dan Ibu. Artinya keyword tadi patron klien, dokumen-dokumen yang membahas tentang patron klien itu di cluster yang 186 tadi itu di cluster oleh Postware menjadi 12 cluster. Clusternya apa aja? Ini ada clientelism, ya ternyata ada ini, ada election, berhubungan dengan patron klien itu berhubungan dengan election, ada yang corruption dan sebagainya ini. Ini belum kelihatan kayaknya di sini. Oh, share screen-nya belum ya? Masih itu ya, Pak? Yang post viewer-nya. Oh iya, mohon maaf. Nah, ini. Apa saya perlu ulangi lagi? Coba diulangi. Diulangi lagi, J? Baik. Pas perpindahannya itu loh, Bu. Oke, siap. Jadi, setelah saya ambil datanya dari Scopus, kemudian saya ingin memasukkannya ke dalam aplikasi bibliometrik untuk memperdalam analisis dan risetnya, maka saya menggunakan ini, Postware, kemudian saya panggil dengan create, saya pilih create map based on bibliographic data, kemudian saya next, kemudian read datanya pakai bibliographic juga, saya next. Ini ada beberapa database yang sudah diakomodir oleh Postware, karena saya ambilnya dari database Scopus, maka saya ambilnya di Scopus. Nah, ini saya cari, saya menyimpan filenya di mana tadi. Nah, saya cari aja, dan ternyata di dokumen saya pilih patron lain. Nah, ini misalnya ini tinggal di OK, kemudian tinggal di next, dan auto keyword-nya. Misalnya saya satu aja deh, misalnya. Oh, kebanyakan kalau satu ya 702. Kalau 2, sebarannya seperti ini. Nah, seperti ini mappingnya. Kurang lebih seperti ini mappingnya. Di sini ada 12 klaster, Bapak dan Ibu. Ada 12 klaster yang ditandai dengan warna-warni. Ada warna merah, ada warna orange, kemudian ada warna ungu, kuning, begitu Bapak dan Ibu. Dan ternyata patron klien itu dia sangat
besar berhubungan itu dengan clientelism. Kemudian ada patronage. Ada patronage juga, kemudian ada corruption, ada patron-client relationship. Nah, ini kalau misalnya dalam kita sebagai pustakawan ini juga bisa dibuat sebagai pengembangan kata kunci begitu ya, pengembangan untuk menyusun strateginya. Jadi kira-kira patron klien itu berhubungan dengan apa aja. Oh, ternyata patron klien itu juga bisa loh menggunakan kata clientelism misalnya. Ada juga hubungannya dengan ini, ada juga patron klien relationship langsung begini, menggunakan term ini juga bisa. Nah, ini bisa memperkaya kita sebagai librarian juga gitu. Misalnya ada sivitas akademika yang datang ke kita gitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau bagi peneliti bagaimana ya? Bagi peneliti bisa juga ini menjadi sebuah dasar untuk menentukan posisi risetnya di mana, tentunya dengan beberapa analisa yang lebih dalam begitu. Kira-kira nanti yang posisi riset saya di mana nih kalau misalnya sudah ada sebaran seperti ini. Apakah saya akan mengambil yang patron client network atau patron client relationship atau ada hubungannya dengan governance gitu ya. Jadi ini peneliti juga bisa ini. Kita juga bisa men-suggest seperti itu ke peneliti begitu. Tapi tentunya dengan analisa-analisa yang lebih dalam lagi. Gitu Bapak dan Ibu. Ini untuk yang pursuer-nya. Nah, selanjutnya kita dari Scopus sampai ke pursuer ini mungkin ada yang ingin didiskusikan. Monggo Pak Komar, teman-teman yang lain. Ya, baik. Sebelum saya lanjut ke WOS gitu. Baik, Bu Indah mungkin menyampaikan, Bu Indah. Sedikit, Mbak. Monggo. Itu kalau misalkan ternyata sumbernya bukan Scopus atau WOS yang memang sudah tertata gitu ya, misalkan dari web scraping atau gimana, itu berarti diutamakan bentuknya CSV ya datanya ya? Tidak, Ibu. Di VOSviewer ini itu kan seperti yang tadi, itu kan ada macam-macam, ada yang text data, ada network data, seperti itu Pak Ibu. Jadi tidak melulu juga bentuknya CSV, ada bisa RIS gitu kan Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal dilihat aja di sini. Kalau di sini kita lihat ya, create a map. Oh, mohon maaf, saya belum share ya. Mohon maaf, sebentar. Tapi mohon maaf ya Bu, untuk yang bibliometrik yang VOSviewer ini pengetahuan saya itu masih belum mendalam loh Bapak dan Ibu. Ini ada teman-teman yang kongko yang ikut ini yang lebih dalam. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya menginginkan yang lebih deep begitu mungkin bisa bisa ikut kongko loh, bisa iya, kadang-kadang Mbak cuman itu malam-malam, jadi ibu-ibu kan kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Oh iya, memang itu luar biasa. Iya. Tapi kalau misalnya ini Bu, ya memang untuk ibu-ibu seperti saya juga ini luar biasa. Jadi ini Bu, ini ada namanya ada just this option to create co-authorship, keyword, co-occurrence, citation gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau data kita itu ada autornya, nama autornya, ada keywordnya sudah lengkap seperti ini, kita pilih yang create map based bibliographic data. Gitu kan, Bu. Terus kita next. Nanti ini ada lagi di sini nih ada read data from reference manager. Nah, kalau reference manager kan bentuknya RIS, Bu Indah. Jadi ini ada RIS, ada EndNote, ada RefWalk. Nah, kalau misalnya bentuknya itu database file, nah ini ada yang filenya database-nya sudah spesifik ya, ada Web of Science, Scopus, Dimension, and PubMed. Nah, ini bisa pakai CSV, kemudian pakai itu. Itu sih Bu Indah. Iya. Kalau misalnya pakai Crossref Microsoft Academic ya, atau misalnya Semantic Scholar, nah ini pakai API. Ya, API-nya. Api panas gitu. Api panas kebakaran. Iya, dari pakai APK itu ya. Iya, betul. Jadi ini yang harus diperhatikan Bu Indah. Itu data apapun misalnya bisa, nggak harus CSV. Gitu. Kadang-kadang kan kita punya data kayak dari Excel gitu loh Mbak, berarti di CSV-kan dulu ya? Ya, kalau Excel kan tinggal di CSV ini kan gampang ya Bu Indah. Iya. Sip.
Ya. Oke, lanjut. Kayaknya Bu Indah udah ini deh. Bisa ini. Enggak, justru ini Coba bibliometrik. sumber datanya itu loh. Kadang saya Pas-pas pusing ini. kalau dari web yang umum gitu. Oh iya. Itu Bu Indah. Oke, Oke. Mbak, sip. Ada lagi Bapak dan Ibu sebelum saya masuk ke web of saya. Mungkin itu yang di chat ini gimana komentarnya? Oh iya, Bu ada chat Novi? ya Pak Komaria, saya lupa. Dari Bu Indah, Bu Rohaina. Oh iya. Ini pengalaman aja katanya gitu. Oh ya, saya juga mencari artikel menggunakan kata kunci pada abstrak. Pengalaman. Kira-kira ya, bisa komentar juga apa itu. ini? Betul Ibu, betul. Jadi kadang-kadang dengan kita mencari-cari itu akhirnya kita menemukan malah jadi mendapatkan sebuah ide baru gitu yang bisa kita gunakan untuk menjadi kata kunci yang baru lagi. Nah, ya betul betul Ibu, seperti itu ya. Jadi itulah tantangan dan keasikannya dalam mencari atau menelusur dokumen atau artikel gitu. Memang begitu. Atau mungkin juga bisa menggunakan yang misalnya ini diklik, di sini juga ada yang namanya related document di sini. Biasanya kan di suggest. Nah, related document. Yang di ya. itu ya Bu ya, di Scopusnya. Iya, ini yang belum ya. muncul, Bentar, saya share screen dulu. Nah, seperti ini. Ini kan dari awal, misalnya ini kita mencari ketemunya sekian dokumen, kemudian kita klik misalnya ada artikel yang agak menarik begitu, kita klik salah satu begitu, kemudian di sini akan keluar abstraknya, dan sama Scopus ini baik hati dikasihlah related dokumen yang berhubungan dengan ini. Nah, ini juga bisa menjadi inspirasi juga dalam pencarian pada step selanjutnya gitu, yang bisa dianalisa juga begitu. Ya, matur nuwun Ibu yang sudah memberikan pengalamannya. Mungkin teman-teman yang lain Bapak dan Ibu keren nih. Ternyata keren-keren ya. Pustakawan Abdis ini pengalamannya luar biasa loh. Senang saya. Baik, mungkin Bu Ulfa juga bisa sharing, Pak. Oh ya, monggo, silakan. Bu Ulfa Jakarta, karena sering melayani Civitas Akademikanya yang luar biasa. Oh iya, yang dari UIN Hidayatullah ya, Pak Amrullah. Betul. Ya. Iya. Monggo Bu Ulfa. Atau Bu Wahyani. Bu Wahyani, UIN Sunan Kalijaga, Bapak. Ya, ada Bu Wahyani. UIN Sunan Kalijaga belum langganan Scopus, jadi saya nggak kenal. Ada apa Bu Ais? Tadi aku di ya. Kayak yang di sini yang selain sambil kerja ini ya. Dari mana? Kayaknya belum ada itu yang. Ya, mana? Selain di UNER. Iya. Purwokerto kali. Bapak dan Ibu adakah? Kalau Mbak Indah itu kan punya aksesnya, punya akun untuk ke Scopus. Oh iya. Iya, jadi udah mahir dia. Oh. Iya Mbak Indah ya. Bu nggak apa-apa Bu Wahyani. Bu Yani. Kita mau mencoba, kita kontak Bu Indah. Enggak. Bu Indah, lah saya nggak bisa buka gitu juga. Mbak kan Indah dikasih tahu Pak Faiz itu lewat EPK, Bu. Oh. Monggo Bu Ulfa ditunggu. Iya, kenapa Bu Ais? Nyambi nih. Oh, Bu Ulfa ini. Kenapa? Ya, serba-serbi melayani Civitas Akademika tentang Scopus ini Bu Ulfa. Jakarta gimana? Kalau saya juga di UIN Jakarta kebetulan kan tidak berlangganan ya. Cuman saya punya akses ke sana untuk ke Scopus, minjem akun anak. Jangan bilang-bilang loh ya. Jangan bilang-bilang ya. Minjem akun. Cuman hanya ada di sini. Anak. Mahasiswa Malaysia. Enggak. Ya. Oh, berarti sudah pernah mencoba Mbak Tinggi Bu Ulfanji. Ya, insya Allah udah sering juga Bu. Oh, iya.
mungkin bisa sharing pengalamannya Bu Ulfa terkait dengan itu. Tadi sudah terwakili semua itu, tadi yang Ibu temukan itu. Oh ya, berarti pengalaman kita sama ya Bu Ulfa. Kurang lebih pengalamannya sama seperti yang Ibu lakukan tadi. Yang kasihan yang belum berpengalaman Ibu, karena nggak bisa akses Scopus. Iya ya, memang dilema memang Scopus ini. Scopus ini diharuskan sama Dikti, tapi Dikti itu kok tidak memberikan. Oh ya, kalau yang di Apsis ini apa ya, Pak? Di Kemenak ya, Bu ya? Kemenak ya. Di bawah Kemenak ya. Kemenak, betul. Iya, kalau kami sih Dikti, tapi ya sama aja sih, beberapa perguruan tinggi yang swasta itu juga mengeluh juga. Padahal itu udah menjadi persyaratan gitu. Aneh ya. J. Baik, saya lanjut ke WOS, J. Baik, lanjut dulu, J. Sebenarnya sama Bapak dan Ibu antara WOS dan Scopus itu 11-12, bahkan kemarin kita pernah menguji ya dengan Mas Adi gitu ya. Kita coba mencari topik gitu, kata kunci begitu di Scopus dan di Web of Science itu ternyata tidak jauh beda gitu, 11-12 gitu. Apa yang ada di Scopus juga ada di Web of Science. Sebaran mappingnya maksudnya. Sebaran mappingnya. Nah, Web of Science ini kalau Scopus itu miliknya Elsevier, tapi Web of Science ini miliknya Clarivate. Nah, kalau di Web of Science, kalau Bapak dan Ibu langganan, nanti di sini itu ada tulisan institusinya. Nah, di sini. Nah, Web of Science ini ya sayangnya juga tidak bisa dieksplor secara tidak memiliki fitur yang bisa dieksplor secara umum gitu. Nah, kalau di Web of Science, kalau di Scopus itu ada subject area, hanya subject area, tapi itu pun munculnya itu ketika kita sudah masuk ke dalam hasil pencarian. Kalau di Web of Science ini enaknya, ini sudah ada di fitur pencariannya, misalnya kita masukkan patron klien begini. Ini misalnya kita mau mencari kata kuncinya, kita bisa melakukan kategorisasi dulu. Jadi pilih misalnya Web of Science kategoris. Jadi si Web of Science ini sudah mengklasifikasikan begitu bidang ilmunya. Misalnya di sini ada sosial misalnya ya, sosial science. Misalnya patron klien yang hanya di bidang sosial misalnya seperti itu. Nah, ini sudah diklasifikasikan oleh si Web of Science. Jadi social science itu macam-macam, ada yang interdisciplinary, ada yang biomedical, ada yang mathematical method. Mau yang mana gitu tinggal dipilih. Nah, ini yang membedakan oleh Scopus. Tapi kalau misalnya kita mencari untuk yang skop luas, kita bisa menggunakan all field. Nah, kalau di Scopus itu yang diwakili oleh abstrak, keyword, dan title, kita bisa menggunakan di Web Science ini dengan all field. Nah, ini bisa dimasukkan, misalnya kembali ya, patron klien kita coba tes apakah hasilnya di sekitar 700-an begitu. Di sekitar 200-an begitu ya. Kita coba, kita search aja atau kita langsung aja untuk membatasi tahunnya misalnya. Kita membatasi tahunnya misalnya tahun 2016 sampai tahun 2021. Ya, 2022 udah enggak? 2022. Kita search. Ternyata enggak mau, harus formatnya. Harus lengkap. Iya. Ada formatnya. Oke deh. Kita nanti ke situ aja lebih mudah. Iya. Kita search aja. Kemudian kita batasi nanti di sini. Nah, ternyata 544. Kalau tadi kita ketemunya di Scopus kan 700-an. Jadi lebih banyak ya Bapak dan Ibu. Iya, jeruk. Ada 700-an ya kalau nggak salah di situ tadi sebelum kita melakukan pembatasan. Nah, sekarang ini kita bisa melakukan pembatasan atau limitasi. Nah, misalnya di tahun ini kita batasi 5 tahun terakhir.
Nah, seperti ini, kita bisa refine. Sama sih hasilnya yang 5 tahun terakhir, ada 214. Hampir sama ya, Bapak dan Ibu, hampir sama, 214. Kemudian misalnya kita batasin lagi yang artikel. Artikel, berapa artikel? Artikel aja berapa ya? Nah, hampir sama kan ya Bapak dan Ibu, 186 sama 194, kayak beda jauh. Nah, bisa buka bahasanya. Bahasanya kita coba bahasa Inggris. Scopus dan Web of Science ini sama Bapak dan Ibu, tidak hanya mengindeks artikel jurnal saja, tapi juga ada book chapter, ada conference paper, kemudian ada review, dan macam-macamnya itu tadi dokumen type-nya. Jadi nggak melulu artikel jurnal. Nah, kan 182, hampir sama ketemunya. Nah, di Scopus dan Web of Science ini sama-sama menyediakan fitur analysis result-nya. Jadi fitur untuk menganalisis trend riset ya secara sederhana atau bibliometrik secara sederhana begitu ya. Nah, kita tinggal klik yang di sini, analyze result-nya. Dari 182 ini sebarannya gimana? Kalau berdasarkan kategori, ini yang political science itu ada 50. Yang international relation ini 21 dokumen. Ini berdasarkan kategori atau yang dikenal sama Scopus itu subject areanya. Kalau misalnya ini tampilannya 3-map chart ya di sini. Visualisasinya bisa dirubah Bapak dan Ibu. Misalnya menggunakan bar chart. Nah, seperti ini. Bar chart. Nah, kemudian di sini terlihat yang paling banyak apa? Oh, ternyata yang paling banyak political science. Untuk tampilannya juga bisa dirubah-rubah. Ini mau yang 15, ya, semakin banyak yang ditampilkan berarti. Gitu. Kemudian ini juga bisa diubah-ubah berdasarkan alfabetik atau berdasarkan nilai tertinggi, begitu ya, nilai tertinggi atau nilai terendah, berdasarkan nilai, misalnya berdasarkan angka, berdasarkan jumlah, berdasarkan jumlah, atau berdasarkan alfabetis. Nah, ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian kita juga bisa menganalisanya selain dari subjek areanya. Artinya kalau misalnya saya sampaikan yang tadi di Scopus itu bahwa, oh iya, jelaslah ini political science, karena memang patron klien itu identik dengan political science. Tapi yang ekonomik juga ada loh. Nah, seperti ini tadi subjek areanya tadi. Kalau yang di Scopus itu berbentuk dalam diagram pie, kalau yang ini dalam diagram batang. Dan dia tidak dalam bentuk prosentase, tapi dia bentuknya adalah angka. Kalau misalnya di view record, ya dia akan muncul langsung dokumennya. Dan setiap platform memiliki kelebihannya masing-masing, begitu Bapak. Oke. Kalau ingin tabelnya, ya Bapak dan Ibu bisa mendownloadnya di sini. Nah, dia sudah dalam bentuk tabel nih. Ada prosentasenya. Ternyata prosentasenya itu berada di tabel, gitu ya. Kalau Scopus prosentasenya ada di diagram, tapi jumlahnya di tabel, gitu. Nah, ini ada 43 entry gitu ya, ada 43 jumlahnya, ada 43 kategori gitu ya, ada 43 kategori. Nah, ini ditampilkan per 25A gitu. Nah, ini sudah diurutkan berdasarkan yang tertinggi ya Bapak dan Ibu, dari tertinggi ke terendah gitu. Kalau menginginkan tabel ini bisa di-download, dicentang, kemudian download data table. Nah, ini kemudian yang lain lagi, misalnya gimana sih tren per tahunnya. Nah, kalau tren per tahunnya berarti Bapak dan Ibu melihat di publication years. Nah, publication years-nya bagaimana untuk yang patron klien versi BOS ini? Nah, kalau misalnya dilihat dari 10 misalnya atau 15 begitu. Oh ya, 10 ya. Oh ya sih, sorry, 5 ya. Kita hanya pakai 5 tahun kan, berarti 5. Nah, ini dari ini kita pilih yang, ini kan berdasarkan jumlah terendah ke terbanyak. Ini kita pilih yang tahun. Nah, supaya urut, dia tahu grafiknya. Nah,
Dia dari kanan ke kiri ini. Jadi 16, kemudian 17, 8. Hampir sama Bapak dan Ibu di Scopus juga begitu kan tadi ya, 2020 meningkat. Iya, hampir sama ternyata. Jadi begitu. Kemudian tabelnya. Nah, seperti ini. Dan kemudian bisa juga lagi selain ini misalnya siapa sih penulis yang paling banyak menulis sehingga dia dapat dikatakan penulis yang berpengaruh di bidang di topik patron klien ini. Nah, ini kita bisa lihat di authors, kemudian dilihat di sini. Nah, ini adalah theme map chart-nya. Kalau misalnya lebih enak pakai yang bar chart juga boleh dilihat. Yang paling tinggi siapa? Oh, ternyata ada Basurto. Siapa itu Basurto X? Nah, kita bisa lihat view record-nya Basurto X. Ada 4 dokumen. Basurto itu siapa? Apakah dia orang Indonesia? Nah, kita bisa lihat. Nah, oh ini di dokumennya ternyata. Dokumennya ya. Kalau di Scopus, diklik begitu, nama pengarangnya dia keluarnya profil dari pengarangnya. Tapi kalau yang ini, dia dokumennya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini Basurto X-nya. Kalau ini yang dokumennya ya, coba kita lihat lagi sebentar. Saya akan coba ke ternyata ini dokumennya ya Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat di mana ya kira-kira. Kalau biasanya sih saya melihatnya itu langsung saya search di sini Bapak dan Ibu. Biasanya ada informasinya kok sebenarnya. Misalnya ini kita urutkan berdasarkan autorsnya. Basurto misalnya. Kita klik Basurtonya. Nah ini kita lihat apakah ada informasi tentang Basurto. Nah betul, berarti di dokumennya tadi sudah ada linknya ya Bapak dan Ibu. Ini ada Basurto. Ini ternyata Basurto Xavier ini ternyata orang dari USA. Dia adalah Duke University. Nah, ini bisa menjadi referensi Bapak dan Ibu peneliti ya, misalnya ingin berkolaborasi atau ingin bahkan ingin berdiskusi. Nah, ini boleh bisa disampaikan seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa kembali lagi melihat misalnya ada lagi yang lebih penting adalah jurnal apa ya yang paling banyak diterbitkan yang diindeks oleh Web of Science ini yang tentang patron klien. Nah, kita lihatnya itu ada di publication titles-nya. Nah, di publication titles ini ternyata yang paling banyak adalah di Forgotten from Patron Client ya. Kalau misalnya kita lihat pakai bar. Nah, ini ada seperti ini, kita pakai count. Ini ada Forgotten from. Nah, di sini kita bisa lihat jurnal ini seberapa bereputasinya atau berapa dokumennya. Ada 6 begitu. Nah, ini bisa menjadikan sebuah salah satu target ya, salah satu target. Nah, kalau misalnya kita mau lihat ternyata ada linknya. Bisa diklik. Kalau biasanya di sini ada bisa diklik begitu untuk melihat profil dari jurnalnya. Nah, apa ini? Tidak ada. Oke, kita lihat sebentar, kita balik lagi. Publication titles, coba kita lihat, coba kita pakai yang Marine Policy ya. Marine Policy ini
koneksi saya ini kayaknya. Harusnya kalau sudah begini. Nah, ini seharusnya ada informasi yang bisa diklik begitu kalau untuk yang publisher. Sama seperti yang tadi apa namanya. Oh ya, ini enggak. Apa ya koneksinya? Sebentar. Apa ya? Oh iya. Sepertinya koneksi saya bermasalah. Ini dia nggak sempurna tampilannya. Harusnya ini bisa diklik begitu. Bisa diklik, terlihat di sini nanti ada kotak apa informasinya bahwa itu adalah apa namanya dia bagaimana untuk site ranknya bagaimana, kemudian apa namanya posisi persentilnya bagaimana, sama seperti Scopus. Cuman kalau Scopus itu dia milik, kalau misalnya kita coba melalui ini, melalui apa namanya, melalui search bisa nggak ya? Kita lihat, kita cek apakah bisa. Kalau Web of Science ini, konon katanya Bapak dan Ibu, dia lebih banyak mengindeks yang social science. Oh iya, dia ada authors, kemudian ada authors-nya bisa dicari nih, kayak yang tadi. Tapi untuk yang cited reference-nya, iya sepertinya dia tidak menyediakan untuk source-nya. Seperti kalau Scopus kan dia langsung ya source-nya, jadi ketahuan bisa di apa namanya bisa langsung di searching untuk judul-judul jurnalnya. Tapi kalau Web of Science itu berdasarkan dokumen kemudian baru sumber. Mungkin itu Bapak dan Ibu untuk yang Web of Science. Ada pertanyaan atau diskusi mungkin dari Web of Science ini? Bagaimana cara nyemplungin ke Force Viewer-nya ya? Belum ya? Oke. Ya, belum. Oke, dan kalau nyemplungin ke Force Viewer-nya dari yang tadi kita coba cari. Ini misalnya 182 ini kalau di apa namanya di Scopus itu pengambilan datanya itu maksimum sampai 2000. Itu kelebihan dari Scopus. Tapi kalau Web of Science ini meskipun di sini ditulis 1000 tapi cuma 500 aja yang bisa diambil datanya. Nah, ini kita pakai export. Kemudian kita di sini Bu Indah, ini Excel Bu Indah. Nah, jadi kita pakai tab delimited file aja. Pilih yang tab delimited file. Nah, kemudian ini record-nya sampai 1000, tapi kalau misalnya kita nggak kasih spesifik, kayaknya dia juga nggak mau 1000 karena dia bilangnya 500 gitu. Ini ternyata belum sudah ya, apa sudah diupdate ya? Kemarin 500. Nah, kemudian di sini record kontennya silakan dipilih sama seperti Scopus tadi ya, tinggal dicentang-centang gitu. Nah, ini pilih yang full record and cited references. Kemudian baru di-export. Nah, sekarang kita bisa masukkan contohnya misalnya di sini. Oke. Setelah ini baru kita masuk ke Postword. Masuk ke Postword. Share screen-nya ya. Ya,
Nah, Ini create, tetap kita pilih yang bibliographic data, kemudian kita pilih yang database file. Next, kemudian kita pilih Web of Science, karena database-nya sudah spesifik. Kemudian kita masukkan datanya, oh ya, ini dokumennya di sini. Nah, ini berbeda kalau yang Scopus dalam bentuk CSV ya, kalau ini TXT. Oke, kemudian kita pakai co-occurrence untuk melihat mapping atau sebaran keywordnya ya, Kita bisa menggunakan misalnya minimum 2 kemunculannya. Nah, kita bisa pakai. Nah, hampir sama kan dengan yang first viewer tadi? Ada clientelism, kemudian ada patron client, relationship. Nah, hampir sama sebarannya. Ada 2. Ya, kalau Scopus tadi ada 12 klaster, kalau yang WOS ada 11 klaster. Jadi 11-12 lah. Scopus dan Web of Science. Mungkin itu Pak Komar yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat dalam memberikan layanan kepada Sivitas Akademika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu, nanti kita diskusi lagi. Monggo Pak Komar, saya serahkan ke Pak Komar. Ya, terima kasih Bu Novi. Alhamdulillah materinya ya sekitar Scopus dan Web of Science, juga tadi ada aplikasi FOSS. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, itu Mbak Indah juga ada pertanyaan dulu Bu Novi, silakan. Kalau cari APK, ya, itu ternyata tidak semudah itu sebenarnya gitu Mbak Indah. Gitu, ya, ceritanya ya. Kalau Scopus walaupun nggak langganan ada tebengannya ceritanya nih. Kalau WOS ini saya nggak punya tebengan, jadi dan belum berhasil dapat EPK-nya, itu ngubek-ngubeknya lewat mana? Iya, itu. Iya, nah, ini kayak pustakawan Bu Indah. Memang tidak semudah itu Bu Indah memang. FP itu ternyata itu harapan saya itu kan kemarin waktu pas dapat API itu kan langsung tinggal dicemplungin gitu ya. Ternyata enggak Bu Indah, enggak tahu saya juga. Kalau yang untuk WOS ini saya masih belum nyoba yang untuk API. Tapi kalau yang Scopus itu yang kemarin tuh saya coba yang data lebih dari 2000 saya pakai API lah. Kok ternyata hasilnya di luar ekspektasi loh. Kok kayak gini saya tambah bingung gitu. Ya nanti kalau misalnya saya selama ini sih pecah file gitu, pecah ini di exclude include gitu deh. Iya. Tapi kalau yang di WOS itu kan enaknya kan misalnya ya datanya kan 786. Nanti misalnya kita scrolling centang semuanya dicentang, tapi kan dimasukin ke recordnya itu 1 sampai 500. Bisa nggak ya seperti itu? 501 sampai 700. Nah, seperti itu kan bisa kayaknya Bu Indah. Kalau Scopus kan tidak. Jadi kita harus centang, tapi kan dicentang yang mana ini gitu kan. Karena dia tidak ada spesifikasi nomor recordnya kan. Nah, itu juga mungkin lebih memudahkan sih yang WOS itu. Kalau Scopus kan tidak ada spesifikasi nomor recordnya. Jadi total general pokoknya 2000. Jadi kita yang makanya ada exclude misalnya berdasarkan tahun atau berdasarkan gitu. Nah, kalau yang di WOS ini kayaknya kok ada spesifik nomor record, jadi kita tinggal aja misalnya ada 786. Berarti ya 101 sampai 500. Nanti 501 sampai 786 udah gitu aja, Bu. Kayaknya loh Bu ya, kayaknya. Saya juga belum pernah mengambil data yang terlalu banyak di WOS. Gitu. Baik, yang lainnya mungkin monggo Pak, siapa ini yang muncul? Pak Hari, Pak Burika, gimana Burika? Ada mana Burika? Ya Mas, no comment dulu. No comment. Ngikutin aja ya. Ya. Pak Hari.
Oke, Pak Komar cukup, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan enggak itu? Wah, ini background-nya keren nih Pak hari ini, literasi informasi komputer. Wah, jago-jago ini Iya. ternyata literasi informasinya. Iya ya, sekarang lagi sibuk-sibuknya itu ya, Bapak dan Ibu, kita harus memberikan apa literasi informasi ke maba. Ya, untuk mahasiswa baru, Bu. Iya, betul Pak. Di S1 ataupun pasca sama. Iya, via ini ya, via Zoom semua ya. Via Zoom. Ya, itu kalau saya boleh bertanya ini Pak Komar ya, apa untuk yang di apa namanya Bapak dan Ibu di perpustakaan UIN ini apakah itu mandatori atau voluntary dari mahasiswa untuk mengikuti literasi informasi ini? Kalau di kami sih wajib ya. Oh, ya begitu sebenarnya untuk mendapatkan apa kartu seperti itu akses itu seharusnya memang seperti itu. Artinya kan mungkin di tempat lain. Cuman memang mengendalikannya kalau sekarang agak sulit ya. Maksudnya tingkat kehadiran kan secara virtual gitu kan juga bisa jadi cuma isi ya. Habisnya cuman materinya itu tingkat penyerapannya gitu. Oh. Ya paling tidak kan mereka tahu layanan luring kita itu daring kita itu apa. Selama daring itu layanannya apa. Jadi monggo Bapak dan Ibu, monggo Pak Komar. Iya. Kita masih punya waktu. Ini mungkin 20 menit lagi ya seperti yang dijadwalkan tadi sampai pukul 15 ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi dari teman-teman, sharing juga. Karena saya lihat ini kalau dari segi analisis bibliometri ini masih belum ini ya, baru dasar ya Bu ya ini ya. Iya, kalau yang bibliometrik yang mendalam belum, ya Pak. Tapi sebenarnya kan di fitur-fitur Scopus sama WOS itu kan juga base-nya itu dasarnya kan juga bibliometrik. Ya kan, karena mereka juga memberikan bagaimana sebaran dokumen itu berdasarkan autor gitu kan. Jadi autor yang menginfluence itu siapa? Nah, itu kan juga dasar bibliometrik, cuman visualisasinya yang berbeda. Kalau yang di aplikasi Postviewer kan visualisasinya node per node gitu ya, lingkaran-lingkaran gitu. Nah, kalau mereka lebih sederhana, cuman diagram batang, diagram pie begitu. Prosentase. Nah, tapi beberapa ini juga bisa dibuat jadi apa ya Pak? Jadi rujukan juga sih Pak, misalnya mau seperti kayak jurnal yang paling banyak memuat topik-topik itu di mana. Nah, itu kan juga bisa menjadi referensi bagi para mahasiswa untuk kira-kira mau submit ke jurnal mana ini supaya tidak salah alamat begitu kan. Jangan-jangan dia topiknya tentang social science yang pendekatannya di ekonomi, dikirimnya ke social science yang pendekatannya ke psikologi, nanti kan dia juga nggak nyambung gitu Pak. Baik ya. Iya begitu. Bu Ais mungkin Bu Ais. Bu Ais bantu, bisa dibantu. Nggak bisa banyak membantu Pak. Mbak Novit luar biasa materinya ini. Benar, bisa memberikan banyak hal lah untuk teman-teman, utamanya kita yang di PTKIN ini yang belum bisa akses Scopus maupun WOS ini. Paling tidak ini memberikan gambaran, biar teman-teman tahu lah, kupingnya Scopus itu apa sih, telinga, kuping atau mata gitu, karena dosen tuh sering Scopus, sebenarnya kalau kita sendiri tidak melanggan itu juga kan meraba-raba dengan materinya Mbak Novi ini. Alhamdulillah paling tidak kita punya gambaran, oh Scopus itu seperti itu dan WOS itu seperti itu, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengembangkannya lebih lagi begitu. Karena memang begini kawan-kawan, ini sekalian kegiatan ini memang direncanakan berkala begitu, walaupun tidak akan membahas hal-hal yang berat terus. Kemungkinan ke depan kita juga akan membahas hal-hal yang kita hadapi langsung, misalnya seleksi buku yang berkualitas itu kayak apa sih? Nah, hal-hal
begitu itu Ya. kadang kita juga nggak paham ini sebenarnya harusnya seperti apa gitu. Jadi ini nanti kawan-kawan insya Allah kegiatannya akan kita lakukan secara berkala. Entah kita belum menentukan 2 mingguan atau per bulan, tapi insya Allah kami berharap juga teman-teman semuanya bisa sharing di sini karena wadah bagi kita untuk belajar. Dan berharap Mbak Novi yang dari PTN dan Mbak Lis, Pak Adi Wijaya juga dan kawan-kawan yang lain yang dari luar ini juga kapan-kapan bisa turun lagi untuk bisa membersamai kami, belajar bareng, sinau bareng, agar peran kita sebagai pustakawan itu juga benar-benar bisa dirasakan manfaatnya. Jadi kalau tidak sekedar ya layanan seperti itu saja. Begitu sih Pak Komar dan Mbak Novi. Iya, betul sekali. Bu. Saya kira itu suara dari Divisi Pengembangan SDM Aptis Jatim. Iya, memang seperti yang disampaikan Bu Ais itu saya juga sepakat bahwa pustakawan itu nggak hanya melayani saja sebenarnya, juga harus memahami sebenarnya kebutuhan user itu seperti apa. Nah, kalau ini sharing di Pak Komar Ji. Yes, kalian di teman-teman mahasiswa di UNER itu juga sudah sampai segitu begitu. Mereka sudah menanyakan sampai yang kira-kira nanti itu saya publikasinya itu berafiliasinya pakai ini boleh enggak kayak gitu. Jadi lebih yang waduh ini kan sudah sebenarnya ranahnya fakultas juga, tapi juga ditanyakan ketika kita membahas tentang publikasi ini seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Bu Ais itu memang betul sekali. Jadi teman-teman pustakawan itu harus lebih natis gitu, lebih bisa memahami lah begitu apa yang menjadi tren kebutuhan dari teman-teman mahasiswa terutama yang S2, S3 dan dosen gitu. Dan nanti kalau misalnya kita dapat pertanyaan itu akan menjadi semacam motivasi untuk belajar begitu. Motivasi belajar. Untuk belajar itu kan kalau nggak ditanyain kan waduh kita nggak tertantang gitu. Tapi kalau ditanyain, waduh saya nggak bisa nih, saya harus tertantang nih, harus belajar nih. Gitu. Betul. Memang kan ini Bu, jadi tingkat kayak kebutuhannya mungkin tingkatannya itu kalau di kami itu belum sampai sana ya. Memang ada beberapa sih yang seperti itu tingkat kebutuhannya, cuman memang belum banyak lah kalau di daerah-daerah sudah seperti itu. Tapi ya kedepannya pasti ya tuntutan karena kewajiban kalau sekarang yang untuk publikasi internasional itu kan dari dosen ya, terutama yang dituntut seperti itu. Ke depan barangkali lebih banyak lagi sampai menyentuh ke mahasiswa ya, seperti itu. Bu, ini ada baru muncul nih, Bu Sekum, Bu Sekretaris. Oke, Pak. Mohon maaf semuanya, tadi bersamaan dengan kegiatan di sini ada pendampingan ISO oleh LPM sama tim Dekra. Ripon sampai di mana ini saya tidak tahu, mohon maaf. Ya, ini baru kita masih bincang-bincang, jadi masih ada waktu berkaitan dengan pengalaman di masing-masing mungkin seperti itu dalam menghadapi memenuhi kebutuhan. Akan tadi secara spesifik itu publikasi ya. Nah, jadi kita udah belajar tentang Scopus, Web of Science, kemudian tadi ada Fosfior gitu. Nah, sekarang gimana pengalaman di Winsa, udah langganan belum? Scopus ya? Iya. Belum, Pak. Belum. Nah, terus dia mana yang sudah ini? Malang sudah kah? Malang, nggak tahu ini. Bu Ari, gimana Mbak Ari? Udah belum? Belum juga Pak Kumar. Belum juga. Jember sudah Pak, berlangganan nih Damami Jember Pak. Alah, 9. Damaminya Jember.
mengingatkan kepengen ketemu kembali. Luring Baik, ya. kalau ini untuk materinya mungkin sudah cukup dulu ya Bu Novi. Iya, monggo Pak Ini Komar. nanti saya kira saya sebagai moderator ya, sebagai penutup untuk penyampaian materi pada siang hari ini sangat-sangat bermanfaat, menjadi dasar kita untuk ternyata wah ya banyak sekali hal-hal yang perlu kita gali lagi ya dalam menjalani profesi kita, kemudian melayani para sivitas akademika terutama yang kita hadapi. Terakhir ini terima kasih buat Bu Novi ya, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini berbagi, kemudian juga rekan-rekan semua yang hadir di sini ya. Terima kasih kami dari pengurus. Kalau tadi Pak Mufid dalam menyampaikan di pembuka acara, saya sebagai mewakili dari pengurus mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ini kita bisa berlanjut ke acara-acara yang berikutnya yang memang betul-betul sangat mendukung terhadap pengembangan sumber daya manusia terutama sebagai pustakawan gitu ya. Terima kasih, saya kira untuk ini kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillah, silakan dibuka mic-nya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Saya sebagai moderator saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuwun, Mbak Novi, Mbak Terima kasih Pak Komar. Pak Komar, Bapak Ibu semua.